Apa kamu yakin kita akan melakukan ini? Ya, kenapa tidak? Daripada dengan cowok, belum tentu dia mau tanggung jawab. Bener juga, baiklah. Ada, kemarin bedang-bedangan, sekarang apa lagi? Gesek-gesekan mungkin. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Kami datang karena perbuatan yang kalian lakukan. Tapi kami lakukan ini karena tidak punya pilihan. Pilihan apa yang kau maksud? Coba pikir, jika ini dilarang, apa kami harus melakukannya dengan cowok di luar sana? Bukankah itu akan lebih berbahaya? Kalau kami hamil, terus punya anak, terus cowoknya ngilang, terus anak kami nggak punya bapak, terus nanti malu, terus keluarga juga ikut malu, kan mending dilampiaskan sama cewek untuk meminimalisir resiko. Cepet banget ngomongnya, kayak Valentino Rossi. Terus, bercanda terus. Iya, maaf. Dengar, di sini ujian Allah adalah untuk menjauhi perbuatan itu, bukan ujian mencari alternatif pilihan. Benar mbak-mbakku yang manis, melakukan kesalahan dengan alasan menjauhi kesalahan adalah tipu daya syaitan. Janganlah kalian terjerumus dan menyesal nantinya. Apa yang akan kalian lakukan? Tolong jangan sakiti kami. Kalian telah memilih jalan yang salah, jadi kalian harus mempertanggungjawabkannya. Ya. Ingat, jika kalian ingin dimuliakan di akhirat, maka jaga kehormatan kalian semasa hidup. Ampun. Tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Perbanyaklah ingat Allah, agar Allah membimbing kalian ke jalan yang diridhoi, dan sibukkanlah diri kalian dengan amalan yang mubah. Jika bisa amalan yang sunnah, justru lebih baik. Baik. Apabila seorang wanita mendatangi seorang wanita, maka keduanya berzina. Pelakunya termasuk dalam kategori pelaku dosa-dosa besar yang mewajibkan baginya untuk segera bertaubat kepada Allah. Di saat hari kiamat nanti menggelegar, kemudian orang-orang dihisab merasakan kepanasan luar biasa. Ada 7 golongan yang dinaungi. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7. Al-imamul adil, ada imam yang adil. Ya, awas, ada rajulan yatahabba fillah, ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, Allah. Ada rajulun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada seorang pemuda yang hatinya lekat dengan masjid, ahli masjid, dekat dengan masjid. Cuma orang-orang ini 7 golongan tadi itu dalam satu naungan 7 golongan. Yang elit itu ada, dia punya payung sendiri, punya naungan sendiri. Jadi kalaupun dia keluar dari 7 ini naungan ini, payung ini ngikutin dia tuh. Ka'annahuma ghamamatan, awan yang menaungi. Awan, ghamam itu 1. Baca Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Paling kiri sebelah bawah. Ghamam itu awan indah yang menaungi, sejuk. Ada orang di hari kiamat begitu dahsyat suasananya, panas luar biasa. Ini santai jalan. Jangan takut dengan urusan dunia. Allah jamin. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan buat dia di dadanya. Wa jama'a lahu syamlah, urusannya disederhanakan sama Allah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia akan dikirimkan kepada dia, dipaksa untuk datang kepada diri dia. Laksanakan hak Allah Jalla Jalaluh. Ingat, meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina, daripada mencuri, daripada jadi begal, daripada narkoba. Dan jangan dianggap remeh. Kenapa malas untuk mau tidur? Wudhu, Nabi SAW suruh. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau seseorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, wudhu, ya, maka Allah akan titipkan bersamanya malaikat di ranjangnya, yang setiap kali dia bergerak
malaikat itu mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Balik kiri kanan lagi tidur kita nggak sadar, malaikat minta, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Dan Allah akan mudahkan dia kalau mau tidur, kalau tidur wudu itu mau bangun sholat malam Allah bangunin, mau bangun sholat subuh Allah bangunin. Kenapa nggak mau wudu nih? Kenapa malas wudu? Berapa kali Anda bersujud meresapi bacaan sujud? Berapa kali duduk di antara dua sujud ketika Anda mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Ampuni artinya merasa ada dosa. Dosa apa yang Anda pikirkan pada saat itu? Pernah nggak merasakan dosa yang diperbuat? Barangkali sebelum sholat kata-kata kasar kepada istri tindakan tidak baik pada suami, ibunda Anda menangis karena kata-kata Anda, karena tindakan Anda. Kemudian Anda dengan senang hati menunaikan sholat seakan-akan punya dosa. Allahu Akbar. Pernahkah Anda ketika bersujud merasakan dosa mata Anda ditundukkan, dosa lisan Anda, dosa tangan Anda? Berapa kali berbuat maksiat? Pernah nggak terbayang saat Anda diwafatkan pada saat itu membawa maksiat dan belum pernah Anda istighfari pada saat itu? Seharusnya begitu. Bingung saya. Kadang-kadang ada orang yang sholat membawa maksiat dalam dirinya. Handphonenya penuh dengan maksiat, gambar-gambar yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik, dan dia bangga membawa itu dalam sakunya saat sholat. Dan pada saat itu bangga dengan mengatakan, ya Allah berikan saya rizki, ya Allah rahmati saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni, rahmati, berikan rizki. Bangga membawa maksiat dalam sakunya, memohon kebaikan kepada Allah. Di mana bisa dikabulkan doa Anda? Berapa kali tanpa sadar kita melakukan yang demikian? Jadi ketika Anda ingin menaklukkan setan khinzib ini, berusahalah untuk memahami setiap yang Anda baca dalam sholat. Jadi begitu sujud enak bu, begitu ruku nyaman kita bacakan. Jujurlah pada diri Anda, sampai dengan sekarang berapa kali kita sholat ribuan kali ruku dan sujud tanpa paham apa yang kita baca? Mau sampai kapan seperti itu? Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki. Ada yang tenggelam sampai ke lutut. Ada yang tenggelam sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam sampai ke dada. Ada yang tenggelam sampai ke leher. Ada yang tenggelam sampai ke kepala. Menghadap mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, kami tak tahan menunggu di padang mahsyar. Panas. Tolonglah menghadap kepada Allah supaya diputuskan pengadilan ini. Aku tak sanggup, kata Adam. Tolonglah Adam. Kata Adam, aku tak sanggup. Kenapa Adam? Dulu Allah melarang aku makan buah kuldi. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok ini. Allah melarang aku mendekati pokok kuldi. Bukan ku dekati, ku makan buahnya. Malu aku menghadap Allah. Minta mereka menghadap Adam. Adam tak sanggup menghadap Allah. Datang mereka menghadap Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolonglah menghadap kepada Allah. Kata Nabi Nuh, anak kandungku ku ajak naik sampan. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, buah hati belayan jiwa, marilah naik ke sampan ayah nak. Apa jawab? Kan'an nama anaknya. Ada anak ibu nama Kan'an? Kalau ada ganti Abdul Somad. Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabali asimuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air banjir bandang. Banjir 40 hari 40 malam. Disangkanya macam banjir Sungai Deli. Tenggelam semua alam semesta. Naik air ke atas bukit. Tenggelamlah Kan'an, anak durhaka, anak Nabi Nuh alaihissalam. Tak sanggup aku menghadap Allah. Datang mereka menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, aku tak sanggup menghadap Allah, karena ketika aku naik ke atas bukit Tursina menerima wahyu, umatku Bani Israel menyembah patung sapi yang berlobang lehernya, masuk angin kencang. Dibuat patung sapi, berlobang lehernya, masuk angin kencang, berbunyi sapi itu. Datang mereka menghadap kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, mintalah kepada Allah supaya diputuskan pengadilan. Kata Nabi Isa, aku tak sanggup menghadap Allah karena mereka buatkan patungku dan mereka sembah aku. Aku malu menghadap Allah. Akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Makanya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat